Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan resume untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi hadis. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, hadis maudhu, penisbatan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Seperti inilah yang selanjutnya dikenal dengan palsu atau hadis maudhu. Definisi hadis maudhu adalah hadis tanpa asal usul yang tidak memiliki sanad untuk diperiksa. Ia merupakan perkataan-perkataan masyhur yang beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tetapi tidak disertai sanad yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Meskipun hadis yang tidak ada asal-usulnya tersebut merupakan bagian dari hadis maudhu atau palsu, akan tetapi ulama ahli hadis membedakan di dalam penyebutannya. Karena hadis maudhu merupakan sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asalnya tanpa sanad. Hadis maudhu terbagi menjadi dua faktor, yaitu dari faktor sanad dan faktor matannya sebagai berikut. Yang pertama, karakter hadis maudhu yang terdapat pada sanad. Dari segi sanad, hadis maudhu dapat diketahui setidaknya melalui tiga hal, yaitu melalui pengakuan si pemalsu hadis. Artinya si pemalsu hadis dengan cara terbuka mengakui bahwa dirinya telah memalsukan hadis. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Ismah yang telah memalsukan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Quran. Yang kedua, perawi tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya. Yang ketiga, perawi dikenal sebagai pendusta, artinya hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang dipercaya. Yang kedua, karakter hadis maudhu yang terdapat pada matan. Dari segi matan, yaitu satu, terdapat kerancauan pada lafal hadis yang diriwayatkan. Dua, maknanya rusak. Tiga, matannya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Para ulama telah menetapkan kriteria atau ciri-ciri yang harus diperhatikan dengan seksama agar dapat membedakan mana hadis maudhu dan bukan maudhu. Materi kedua, sejarah imam ahli hadis dan karya-karyanya Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah SWT sebagai orang pembawa syariat, sehingga apapun yang keluar darinya baik perilaku, ucapan, dan ketetapan dapat digunakan sebagai hukum. Sehingga dari sinilah para ulama mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dari Rasulullah SAW disebut dengan hadis. Ulama-ulama disuruh membuat kitab hadis oleh Umar bin Abdul Aziz yang merasakan kegelisahan karena banyak sekali para syuhada yang gugur di medan perang. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, adalah pedagang yang berkecukupan dan seorang alim serta pecinta hadis Nabi SAW. Murid-murid Al-Bukhari antara lain Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Marwazi, Imam Ibnu Kuzaimah, Imam Abu Ali Salih Al-Ashadi, Imam Abu Ja'far Al-Hadrami, dan lain-lain. Menjelang wafatnya, Al-Bukhari mendapat cobaan dan fitnah sehingga diusir dari Naisabur dan Bukhara. Sekian banyak karya Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal diantaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Materi ketiga, asbabul wurud hadis. Asbabul wurud sangat penting dalam diskursus ilmu hadis. Sama seperti pentingnya asbabul nuzul dalam tafsir Al-Quran, sebagian hadis mempunyai asbabul wurud khusus, tegas, dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Mengetahui asbabul wurud mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam mengungkap maksud suatu hadis. Ilmu ini berfungsi sebagai alat analisa untuk menentukan umum khususnya suatu hadis, mutlak atau muqayyad, nasih atau mansuh, dan lain sebagainya. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti habl, yaitu tali atau segala sesuatu yang menghubungkan dengan yang lain. Pengertian asbabul wurud secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua bagian kata, yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Makna kata yang pertama yaitu kata asbab. Makna kata asbab adalah sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan melalui Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bentuk pertama ini muncul karena adanya ayat Al-Quran yang memiliki bentuk umum, tetapi sebenarnya ayat itu memiliki bentuk khusus. Contohnya terdapat pada firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Materi ke-10,
atau materi ketiga, proses transmisi hadis atau tahammul ada. At-tahammul hadis menurut bahasa tahammul merupakan masdar dari fi'il madli tahammal yang berarti menanggung, membawa atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahammul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahammul al-hadis menurut istilah ulama al-hadis sebagaimana tertulis dalam kitab Taisir Musalah Hadis. Tahammul artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Tahammul wal ada al hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima, ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara tertentu. Ulama hadis sejak dulu telah menjelaskan bagaimana hadis itu didapat seorang rawi dari gurunya. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang mendengar hadis dan menyampaikannya kembali. Sebuah informasi hadis yang diterima dari seorang rawi itu diteliti apakah dengan mendengarkan langsung dari rawi sebelumnya, apakah mendengarkannya ketika sedang sendiri atau berjamaah dengan orang lain, atau sebenarnya tidak mendengarkan langsung tetapi menemukan di tulisannya. Materi selanjutnya ilmu jahr wa ta'dil. Kalimah jahr wa ta'dil merupakan suatu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jar dan al-adl. Al-jar secara bahasa artinya seorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Secara terminologi, al-jar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Adapun secara terminologi, al-adl berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan atau keperwiraannya. Adapun rawi dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat memberi agama dan keperwiraannya. Dengan demikian, ilmu jahr wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dan segi diterima dan ditolak riwayat mereka. Materi terakhir, tahrij hadis. Tanpa dilakukan kegiatan tahrij hadis terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu dan ada tidak adanya penguat baik itu syahid atau mutabi. Bagi para ulama terdahulu, kegiatan tahrij hadis tidaklah diperlukan, mengingat luasnya pengetahuan mereka dan adanya kedekatan hubungan dengan sumber-sumber hadis. Dari karena luasnya pengetahuan dan kedekatan itulah, mereka dapat dengan mudah menentukan kualitas suatu hadis, menjelaskan kitab-kitab asal yang menjadi sumbernya, bahkan dapat mengetahui metode-metode penyusunan kitab asal. Hal inilah yang mendorong para ahli hadis untuk melakukan penelusuran hadis ke sumber-sumber asalnya. Dari sinilah bermunculan kitab-kitab tahrij hadis, seperti yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Namun sangat disayangkan, para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab tahrij itu tidak memberikan langkah-langkah dan metode-metode melakukan tahrij hadis. Syuhudi Ismail dalam mengutip beberapa pendapat ulama ditemukan 5 pengertian tahrij al-hadis, yakni yang pertama, mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Kedua, ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh guru hadis atau berbagai kitab atau lainnya. Yang ketiga, menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukhorijnya langsung. Demikian resume dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.